Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat khair, ayol ikhwan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kalimat atau kalam pada pembelajaran bahasa Arab yang insya Allah bermanfaat buat kita semua. Nah, al-kalimat fil lughatil arabiyyah itu kalam atau kalimat dalam mempelajari bahasa Arab. Nah, yang sudah kita ketahui bahwasanya kalam atau kalimat itu terbagi menjadi tiga. Al-kalimatu awil kalam salah satu anwa'in, itu terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adanya isim, yang kedua adanya fiil, yang ketiga adanya huruf. Jadi kalam itu terdiri dari adanya isim, adanya fiil, dan adanya huruf. Apa itu isim? Isim adalah kullu labdin yusamma bi insanun au hayawanun au nabatun au jamadun au ayyusyain akhor. Nah, isim adalah setiap lafaz yang dinamakan dengannya manusia. Adanya manusia. Au hayawanun, adanya hewan-hewan. Au nabatun, atau adanya tumbuh-tumbuhan. Au jamadun, atau adanya benda mati. Au ayyusyain akhor, atau segala sesuatu yang lainnya. Nah, misalnya mengenai manusia, nama, orang, dan lainnya. Kalau hewan-hewan seperti halnya kayak kucing dan lain sebagainya. Nah, di sini ada contoh mengenai isim. Yang pertama, kitabun. Yang kedua, sayyaratun. Nah, kitabun ini isim yang tidak memiliki tamar butuh atau yang biasa kita sebut itu muzakkar. Sedangkan sayyaratun itu memiliki tamar butuh atau yang kita biasa sebut itu dengan muannas. Ya, cara membedakan muzakkar dan muannas itu kita lihat kalimatnya di akhir katanya atau di akhir kalimatnya tidak memiliki tamar butuh, itu disebut muzakkar, dan jika memiliki tamar butuh itu disebut dengan muannas. Nah, sini ada contoh isim yang menunjukkan kepada manusia, hewan, benda mati, dan lain sebagainya. Nah, ada rojulun, yaitu seorang laki-laki, asadun, yaitu singa, sangherun, yaitu bulan, zahratun, itu bunga, ha, itu dinding, nazifun, itu bersih, dan lain sebagainya. Ya. Yang kedua adanya fiil. Fiil itu kullu labin yadulu ala husilin amalin fi zamanin khosin. Fiil adalah setiap lafaz yang menunjukkan atas terjadinya perbuatan pada waktu tertentu. Nah, fiil sendiri ini biasanya terbagi menjadi tiga. Yang pertama al-madi, yang kedua al-mudhari, yang ketiga al-amr. Apa itu fiil madi? Fiil madi adalah kata kerja yang telah lampau atau yang telah kita lakukan. Kalau fiil mudhari, sedangkan fiil mudhari yaitu kata kerja yang sedang atau yang akan kita lakukan. Sedangkan fiil amr ini yaitu kata kerja yang berhubungan kepada perintah atau yang menunjukkan kepada hal perintah, memerintahkan kepada sesuatu. Nah, di sini ada contoh, ketiga contoh ini menunjukkan kepada fiil madi, fiil mudhari, fiil amr. Yang pertama kataba, yaitu dia telah menulis. Nah, ini fiil madi. Sedangkan fiil mudhari itu yajri. Contohnya kita mengambil dari kalimat yang lain, yajri. Nah, itu sedang berlari. Nah, sedang itu fiil mudhari. Sedangkan telah itu fiil madi. Nah, di sini ada fiil amr atau sesuatu yang kata perintah, isma atau dengarkanlah, yaitu dengarkan, isma kalami. Oh, isma ya Muhammad, dengarkan wahai Muhammad. Nah, misalnya begitu. Nah, yang ketiga ini al-harfu. Apa itu huruf? Huruf adalah kullu labdin la yadharu ma'nahu kamilan illa ma'a ghairihi. Huruf adalah setiap lafaz yang tidak nampak maknanya yang sempurna kecuali jika digabungkan dengan kata-kata yang lain. Jadi si huruf ini
tidak dapat berdiri sendiri, tidak dapat menopang dirinya sendiri, itu harus disandingkan dengan kalimat yang lainnya. Nah, contoh di sini ada contoh salah satu huruf. Yang pertama ada fi yang artinya di atau di dalam, hal yang artinya apakah, lam tidak atau belum, an itu akan. Nah, huruf adalah setiap kata yang tidak bermakna kecuali jika bersama dengan kata yang lainnya atau disandingkan dengan kata yang lain. Nah, di sini ada contoh anif syurbi, huruf ini disandingkan dengan kata setelahnya. Nah, itu contoh dari jar. Masukkan isimnya, dan di sini ada contoh yang kedua, itu menasabkan isim antas roba. Nah, ini menasabkan isim, ini huruf disambungkan ke yang lainnya, jazm, dan menjazmkan isim setelahnya, itu lantas rob. Ini semua mencakup kepada al-harfu, itu huruf. Dia tidak akan bisa berdiri sendiri kecuali disandingkan kepada yang lain. Nah, kalimat. Nah, di sini ada contoh-contoh kalimat yang mengenai tadi adanya isim, adanya fiil, dan adanya huruf. Nah, adapun contohnya sebagai berikut. Yang pertama, ada rogiba Ibrahimu alaihi sona, Ibrahim menunggangi kuda. Yuda ibu Ismailu al-qitto, Ismail bermain-main dengan kucing. Iya sudul fallahu al komha. Nah, apa tadi itu? Mengetam gandum atau gandum. Takulu asyatu fulan wa syairon, kambing betina itu makan kacang dan gandum. Dan ini contoh lain sebagainya. Nah, mungkin